Oke, standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan materi kami tentang instrumen dan validitas penelitian. Jangan lupa menonton. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Fatimah Zahra Tahmid. Di sini saya akan memberikan penjelasan sedikit terkait tema dari kelompok kami. Seperti yang sudah kalian dengar, tema dari kelompok kami adalah instrumen dan validitas penelitian. Apa kalian sudah tahu apa itu instrumen dan validitas penelitian? Nah, teman-teman, instrumen penelitian adalah alat atau sarana yang digunakan untuk mengumpulkan data. Jenis-jenisnya yaitu seperti angket, wawancara, observasi, tes, dan dokumentasi. Tanpa instrumen yang baik, data yang diperoleh tidak akan akurat dan penelitian pun bisa keliru loh. Sedangkan validitas fungsinya adalah menunjukkan sejauh mana instrumen tersebut benar-benar mengukur apa yang seharusnya diukur secara akurat. Dengan kata lain, instrumen yang valid dapat menghasilkan data yang benar, sedangkan instrumen yang tidak valid bisa menyesatkan hasil penelitian loh. Nah, teman-teman, itu tadi adalah penjelasan tentang tema kami, yaitu instrumen dan validitas penelitian. Kami juga memiliki subtema lainnya, yaitu yang pertama adalah jenis-jenis instrumen penelitian. Yang kedua adalah langkah penyusunan instrumen. Kemudian yang ketiga ada uji validitas dan reliabilitas. Dan yang keempat ada etika dalam pengumpulan data. Agar lebih mengetahui dan memahami terkait subtema tersebut, tonton sampai akhir videonya ya. See you! Warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Delia Ishamsah. Di sini pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi tentang jenis-jenis instrumen penelitian. Kalian tahu apa itu instrumen penelitian? Jadi, instrumen penelitian adalah alat yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan data agar hasil penelitiannya valid dan dapat dipercaya. Jadi, tanpa instrumen yang baik, data penelitian bisa saja tidak akurat dan sulit dipertanggungjawabkan. Jadi, saya akan menjelaskan ada 5 jenis instrumen penelitian yang secara umum yang paling sering digunakan. Ada angket, wawancara, observasi, tes, dan dokumentasi. Yang pertama itu ada angket atau kuesioner. Angket adalah daftar pertanyaan tertulis yang harus dijawab oleh responden. Instrumen ini biasanya digunakan untuk mengetahui pendapat, sikap, atau minat seseorang terhadap suatu hal. Contohnya, peneliti memberikan angket kepada siswa untuk mengukur tingkat minat belajar mereka pada pelajaran PAI. Angket bisa berbentuk tertutup, di mana jawabannya sudah disediakan, atau terbuka, di mana responden bebas menjawab dengan kata-kata sendiri. Yang kedua itu ada wawancara.
wawancara dilakukan dengan cara tanya jawab secara langsung antara peneliti dan narasumber. Tujuannya adalah untuk menggali informasi yang lebih mendalam, misalnya tentang pengalaman atau pendapat seseorang. Contohnya, seorang guru mewawancarai siswa untuk mengetahui apa saja kesulitan mereka dalam memahami materi keagamaan. Yang ketiga itu ada observasi atau pengamatan. Observasi digunakan untuk mengamati secara langsung perilaku yang terjadi di lapangan. Melalui observasi, peneliti bisa melihat fakta sebenarnya tanpa bergantung pada kata-kata responden. Nah, ada juga tes. Tes digunakan untuk mengukur kemampuan pengetahuan atau keterampilan seseorang. Tes bisa berbentuk objektif seperti pilihan ganda atau subjektif seperti soal uraian. Nah, yang terakhir itu ada dokumentasi. Dokumentasi memanfaatkan data atau dokumen yang sudah ada sebelumnya seperti arsip nilai, daftar hadir, foto kegiatan, atau laporan sekolah. Instrumen ini penting untuk melengkapi dan memperkuat hasil penelitian. Oke, jadi kesimpulan dari kelima jenis tersebut dapat disimpulkan bahwa penelitian instrumen harus disesuaikan dengan jenis data yang ingin dikumpulkan, yaitu kualitatif atau kuantitatif. Instrumen yang baik harus memenuhi syarat validitas dan reliabilitas agar hasil penelitian dapat dipercaya dan benar-benar menggambarkan kondisi yang diteliti. Dengan demikian, keberhasilan suatu penelitian sangat bergantung pada ketetapan peneliti dalam memilih dan menggunakan instrumen yang sesuai dengan tujuan penelitiannya. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Fatimah Zahra Bodomi. Kali ini saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah penyusunan instrumen. Nah, mungkin ada yang masih bingung ya, apa sih sebenarnya instrumen penelitian itu? Jadi, instrumen penelitian adalah alat yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam sebuah penelitian. Instrumen ini penting banget karena kalau alatnya salah atau tidak tepat, maka data yang kita dapat juga bisa keliru. Makanya kita perlu tahu langkah-langkah yang benar dalam menyusun instrumen penelitian. Langkah pertama adalah menentukan variabel dan indikator penelitian. Variabel itu bisa dibilang sebagai hal yang ingin kita teliti. Sedangkan indikator adalah bagian-bagian kecil yang menjelaskan variabel tersebut. Misalnya, kalau variabelnya motivasi belajar siswa, indikatornya bisa seperti minat terhadap pelajaran, semangat dalam belajar, dan ketekunan dalam mengerjakan tugas. Dengan menentukan indikator, peneliti jadi tahu apa saja yang harus diukur dalam penelitiannya. Langkah kedua yaitu membuat kisi-kisi atau panduan instrumen. Kisi-kisi ini fungsinya seperti peta, supaya peneliti tahu arah dan tidak keliru dari topik penelitian. Di tahap ini juga peneliti menentukan bentuk instrumen yang akan digunakan.
apakah menggunakan kuesioner, wawancara, observasi, atau tes. Dengan kisi-kisi yang jelas, pertanyaan yang dibuat akan lebih terarah dan sesuai dengan tujuan penelitian. Langkah ketiga adalah menyusun butir instrumen, atau dalam kata lain, membuat pertanyaan-pertanyaan yang akan digunakan untuk mengumpulkan data. Bahasanya harus jelas, mudah dimengerti, dan tidak menimbulkan kebingungan bagi responden. Setelah semua pertanyaan selesai dibuat, instrumen tersebut perlu diuji coba dulu, atau bisa disebut try out. Tujuannya untuk memastikan apakah pertanyaan sudah bisa mengukur variabel yang ingin diteliti. Nah, langkah terakhir adalah validasi dan revisi instrumen. Setelah diuji coba, peneliti akan mengecek apakah instrumennya sudah valid dan reliabel. Valid artinya instrumen benar-benar mengukur apa yang seharusnya diukur, dan reliabel artinya hasilnya konsisten meskipun digunakan beberapa kali. Kalau masih ada pertanyaan yang kurang tepat, harus direvisi atau diganti supaya hasil penelitian nanti bisa benar-benar akurat dan bisa dipercaya. Jadi teman-teman, bisa kita simpulkan bahwa ada 4 langkah utama dalam penyusunan instrumen penelitian. Yang pertama itu menentukan variabel dan indikator. Yang kedua, membuat kisi-kisi. Dan yang ketiga, menyusun butir instrumen. Dan yang keempat, melakukan validasi serta revisi. Kalau semua langkah ini dilakukan dengan baik, instrumen yang kita buat akan menghasilkan data yang akurat dan penelitian kita pun bisa dipercaya. Terima kasih sudah menyimak penjelasan saya. Semoga video ini bermanfaat dan bisa membantu teman-teman memahami langkah-langkah penyusunan instrumen penelitian dengan lebih mudah. Itulah penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ibrahim Ertoli. Saya dari kelompok 5 akan menjelaskan materi kami tentang uji validitas dan reliabilitas. Teman-teman sekalian, dalam bidang pendidikan, peneliti itu sering menggunakan angket, tes ataupun kuesioner untuk bagaimana mengukur hal-hal seperti motivasi belajar siswa, kinerja guru, dan kepuasan terhadap pembelajaran pada peserta didik. Nah, agar hasil dan penelitian dapat dipercaya, alat ukur yang digunakan yaitu harus yang pertama adalah valid, terus yang kedua adalah reliabilitas. Valid yang benar-benar mengukur konsep yang dimaksud, dan reliable itu memberikan hasil yang konsisten jika digunakan berulang-ulang. Terus teman-teman sekalian, ada uji validitas dalam pendidikan. Nah, teman-teman sekalian, validitas ini menunjukkan ketepatan instrumen penelitian. Contoh, jika peneliti ingin mengukur motivasi belajar siswa, maka butir pertanyaan itu harus mencerminkan unsur motivasi, bukan sekedar minat ataupun kesenangan belajar. Terus, ada juga teman-teman yang namanya jenis validitas. Nah, sepertinya adalah validitas isi. Nah, validitas isi ini diperoleh dari guru yang menilai apakah butir soal ataupun kuesioner sudah sesuai dengan indikator yang dimaksud atau indikator yang diukur. Contoh misalnya, guru menilai kisi-kisi soal ujian akhir semester agar sesuai dengan kompetensi dasar. Nah, terus teman-teman, ada validitas konstruk. Nah, ini adalah digunakan untuk memastikan struktur konsep yang diukur benar. Nah, contoh butir-butir dalam skala motivasi belajar itu dikelompokkan menjadi faktor seperti dorongan internal maupun eksternal. Nah, terus teman-teman sekalian, ada juga tentang validitas kriteria. Nah, ini
menguji hubungan antara instrumen dengan kriteria yang relevan. Contoh skor tes dan kemampuan membaca dikorelasikan dengan nilai ujian bahasa Indonesia. Selanjutnya teman-teman, yaitu adalah uji reabilitas. Nah, reabilitas menunjukkan konsistensi hasil tes ataupun angket. Nah, dalam pendidikan, tes yang reabel akan menghasilkan nilai yang stabil walaupun dilakukan pada waktu yang berbeda. Nah, terus ada juga metode reabilitas yang mungkin sering kita lakukan, yaitu adalah tes retest. Nah, tes retest ini memberikan tes yang sama 2 kali pada siswa, lalu dibandingkan apakah hasilnya sama ataupun hasilnya tidak sama. Nah, sehingga jika hasilnya konsisten ataupun sama, maka penelitian kita sesuai dengan reabel atau berjalan dengan sesuai dengan yang kita teliti. Terus ada yang kedua adalah split help. Nah, butir soal dibagi 2, misalnya ganjil dengan genap. Nah, ini keduanya kemudian dikorelasikan. Terus yang ketiga ada Cronbach alpha. Nah, ini paling sering digunakan pada kuesioner dengan skala Likert. Nah, instrumen ini kemudian dapat digunakan untuk menilai tingkat motivasi belajar siswa secara akurat. Yang terakhir teman-teman sekalian, dalam penelitian, validitas memastikan alat ukur tepat sasaran, atau mungkin yang kita kenal sebagai apa yang harus kita lakukan. Nah, reabilitas ini memastikan alat ukur konsisten. Kedua uji ini penting agar hasil peneliti dapat dipercaya dan digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan pendidikan. Nah, misalnya dalam penilaian siswa. Nah, evaluasi pembelajaran ataupun penyusunan dalam kurikulum pembelajaran. Mungkin hanya itu dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kembali lagi dengan saya Fatimah. Di sini saya akan memberikan penjelasan terkait subtema yang keempat, yaitu etika dalam pengumpulan data. Etika dalam pengumpulan data adalah pedoman perilaku dan aturan moral yang harus dipatuhi oleh peneliti saat mengumpulkan informasi dari responden atau sumber data lainnya. Tujuannya adalah untuk menjaga integritas penelitian serta melindungi hak, martabat, dan privasi partisipan penelitian. Ada 6 prinsip utama etika dalam pengumpulan data. Bisa kalian lihat di video selanjutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, di sini saya akan memberikan penjelasan lanjutan terkait subtema etika dalam pengumpulan data. Jadi ada 6 prinsip utama etika dalam pengumpulan data, yaitu yang pertama persetujuan dari responden atau informed consent. Jadi sebelum mengumpulkan data, peneliti harus menjelaskan tujuan penelitian, jenis data yang dikumpulkan, serta bagaimana data tersebut akan digunakan agar responden bisa memilih untuk menerima atau menolak berpartisipasi tanpa tekanan apapun. Kemudian yang kedua yaitu kerahasiaan dan privasi. Informasi pribadi responden harus dijaga kerahasiaannya. Yang ketiga yaitu kejujuran dan objektivitas. Peneliti harus mengumpulkan data secara jujur, tanpa manipulasi, rekayasa, ataupun mengubah hasil agar sesuai dengan harapan. Yang keempat yaitu menghindari kerugian bagi responden.
Proses pengumpulan data tidak boleh menimbulkan kerugian fisik, psikologis, sosial, ataupun ekonomi bagi partisipan. Yang kelima yaitu keadilan dan kesetaraan. Semua partisipan harus diperlakukan secara adil tanpa diskriminasi berdasarkan usia, jenis kelamin, agama, suku, ataupun status sosial. Dan yang terakhir yaitu tanggung jawab ilmiah. Peneliti bertanggung jawab atas data yang dikumpulkan, termasuk keakuratan, keaslian, serta penggunaannya hanya untuk tujuan penelitian yang sah. Jadi, kesimpulannya teman-teman, etika pengumpulan data merupakan landasan penting dalam menjaga kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab peneliti selama proses penelitian berlangsung. Melalui penerapan prinsip-prinsip etika seperti persetujuan responden, menjaga kerahasiaan data, dan menghindari segala bentuk kerugian, peneliti dapat melindungi hak serta martabat partisipan penelitian. Selain itu, sikap jujur, objektif, dan bertanggung jawab terhadap data yang dikumpulkan mencerminkan integritas seorang peneliti yang profesional. Etika ini tidak hanya menjamin validitas hasil penelitian, tetapi juga membangun kepercayaan antara peneliti dan masyarakat. Dengan demikian, penerapan etika pengumpulan data menjadi kunci utama dalam mewujudkan penelitian yang bermoral, berkualitas, dan bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan serta kemaslahatan manusia. Nah, teman-teman, itulah penjelasan mengenai subtema etika dalam pengumpulan data. Semoga bermanfaat dan bisa dipahami ya. Bye-bye.